Nebeng nggak tuh? Apa sih arti nebeng, Nek Nana? Kayaknya personal banget deh sama Pak Jokowi. Nek Nana katanya cerdas, kritis. Ini arti nebeng ya, guys. Tapi mungkin karena udah tua, jadi udah lupa-lupa tuh. Jadi susah memilih pilihan kata gitu ya. Tetapi spesifikly saya mau bilang, iya Mbak, tekanan itu selalu ada. Tergantung siapa yang merasa terusik kepentingannya. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mengintimidasi. Tapi hari-hari ini memang teman-teman, karena kita banyak bergelut di dunia media sosial, hidup kita kan perang informasi sekarang. Dan intimidasi online itu paling sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, baru saja tim kami mampir ke media sosial ya, di mana di Twitter itu ada salah satu tagar yang trending. Nah, nama tagarnya itu adalah Najwa Shihab. Nah, akhirnya tim kami berusaha menelusuri ada apa dengan Najwa Shihab ini. Kirain ada kabar apa gitu loh. Nah, ternyata Najwa Shihab ini di media sosial TikTok itu bisa dikatakan dibully oleh para buzzer, oleh mereka yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab di channel YouTube-nya di Narasi gitu. Nah, bagaimana video mereka mengintimidasi Najwa Shihab? Mari kita lihat salah satunya seperti yang satu ini. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sebenarnya emang. Nebeng nggak tuh? Apa sih arti nebeng, Nek Nana? Kayaknya personal banget deh sama Pak Jokowi. Gue sampai searching loh apa arti nebeng. Ini Nek Nana masih sakit hati atau gara-gara dulu ya di prank jadi menteri? Lagi lu pada ngapain sih ngetak-ngetak gue untuk bahas ini? Gue awalnya nggak tahu loh. Nek Nana katanya cerdas, kritis. Ini arti nebeng ya, guys. Tapi mungkin karena udah tua, jadi udah lupa-lupa tuh. Jadi susah memilih pilihan kata gitu ya. Ini kan ceritanya TNI AU mengantarkan kayak penghormatan terakhir mereka lah kepada Presiden ke-7 kita. Tujuan utama pesawatnya kan ke Solo, bukan ke Malang ya, Nek Nana yang Malang. Kecuali tadi pesawatnya mau ke Malang atau daerah mana gitu, lewatin Solo. Ya udah, kita turuni Pak Jokowi di sini ya. Kan gak kayak gitu, Nek Nana. Kan tujuan akhirnya Solo, beach nanen Solo. Di otak dia tuh percakapannya gini, Pak Jokowi kita mau lewatin Solo, mau nebeng nggak? Nanti sampai Solo kita jorokin loh. Atau nanti Bapak udah lewat Solo pakai parasut aja gitu ya, Nek Nana. Kocak loh. Ya, jadi ya bisa dikatakan ya mungkin benar kali ya. Kalau banyak orang beranggapan kalau pengguna TikTok itu mereka yang kurang cerdas gitu loh. Nah, jadi opini-opini yang mereka sampaikan juga bukan sesuatu hal yang cerdas. Nah, hal ini bisa dilihat dari video ini, walaupun tidak sampai 1 menit ya. Nah, itu penggunaan kosakatanya juga kurang baik ya, di mana dia menyebut Najwa Shihab itu adalah seorang nenek gitu. Setelah kita tahu umurnya baru berapa dan juga dia juga belum mempunyai cucu gitu. Terus juga yang kedua adalah bisa dikatakan salahnya itu di mana gitu. Najwa Shihab ini cuman ngomong nebeng, nebeng aja kok sebegitu sakit hatinya mereka dengan penggunaan kata-kata itu. Sedangkan yang bisa dikatakan Jokowi juga selama menjalani jabatan sebagai presiden juga bukan seseorang yang sempurna gitu. Begitu juga dengan Najwa Shihab, mungkin ada beberapa kata-kata yang tidak pas di hati para buzzer, jadi mereka mengungkapkannya dengan kata-kata yang kurang bijak ya. Banyak sekali narasi atau kata-kata yang tidak pas untuk didengar. Dan lagi pula yang parahnya lagi, itu mereka malah menambahkan ceritanya gitu. Itu istilahnya cuman dikasih sayur kangkung, mereka merubahnya menjadi gado-gado. Sehingga apa yang terdengar, apa yang diberi kesimpulan itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah, hal ini ternyata sempat diutarakan oleh Najwa Shihab di acara yang diselenggarakan oleh IDN Times. Nah, di sana Najwa Shihab mengungkapkan bahwa banyak sekali hal-hal yang dialami oleh dirinya, terutama para jurnalis wanita ya. Nah, jadi ancaman, pembulian, dan juga hal-hal seperti ini ternyata sudah cukup lama dialami oleh Najwa Shihab. Nah, bagaimana penjelasan komplitnya dari Najwa Shihab? Mari kita dengar videonya berikut ini. Memang hari-hari ini
semakin sulit bagi media dan jurnalis untuk bisa menyampaikan informasi secara terbuka, secara bebas. Terjadi di negeri kita, terjadi juga di dunia secara umum. Indeks kebebasan pers kita itu menurun di Indonesia maupun di dunia. Kita tuh bahkan 108 yang terakhir, Mbak. Malaysia 73. Kita partially free. Kita partially free. Timor Leste malah lebih bagus dari kita. Oh iya, jauh. Jauh lebih bagus dari kita. Jauh. Belum lagi kalau kita bicara apa yang dilakukan teman-teman jurnalis di belahan dunia yang memang sedang menghadapi konflik dan sebagainya. Tetapi spesifikly saya mau bilang, iya Mbak, tekanan itu selalu ada. Beragam, tergantung siapa yang merasa terusik kepentingannya. Terkadang ada yang sebatas nyindir, ada yang mengirimkan pesan eksplisit, ada yang mengirimkan preman, ada yang berusaha menekan lewat sponsor. Jadi berusaha untuk Kayaknya mematikan. bakal sering itu. Jadi dipikirnya jadi memastikan dia tidak bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Dia tahu nggak bisa ditekan nih Najwa. Yang bisa ditekan adalah orang yang mensponsori Najwa. Brand-brand yang kemudian akan takut dan sebagainya. Jadi ada banyak cara yang dilakukan untuk mengintimidasi. Tapi hari-hari ini memang teman-teman, karena kita banyak bergelut di dunia media sosial, hidup kita kan perang informasi sekarang. Ya. Perang informasi dan intimidasi online itu paling sering terjadi. Apakah ancaman fisik, apakah penghinaan, apakah doxing dan sebagainya. Dan itu terjadi terutama pada jurnalis perempuan. Ini ada datanya 10 UNESCO kali bilang. lipat. Jadi jurnalis, kata Maria Ressa, menurut riset, jurnalis perempuan 10 kali lipat beresiko mendapatkan ancaman di cyber. Ya, data UNESCO 73%. Jurnalis perempuan yang waktu itu disurvei mengaku mendapatkan ancaman, apakah pembunuhan atau ancaman pemerkosaan, yang pernah juga kemudian kita alami gitu ya, dan ancaman-ancaman lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang sekarang hari-hari ini terjadi adalah teman-teman, metode yang paling sering dan kemudian dianggap efektif itu kill the messenger. Yeah. Jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Yeah. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Dan ini mengkhawatirkan terutama kalau kita lihat platform yang digunakan itu platform yang sangat mudah menyebarkan informasi. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkannya karena TikTok itu mainly digunakan oleh dede-dede, anak-anak muda. Dan yang mengkhawatirkan lagi, ada hasil Reuters Mbak yang terbaru. Itu penelitiannya sih penelitian dunia ya. Dibilang 27% pengguna TikTok nggak bisa membedakan mana fakta, mana dusta, mana sampah, mana fakta gitu. Itu survei internasional. Aku cemas nih, aku khawatir jangan-jangan di Indonesia angkanya bukan 27% yang nggak bisa membedakan, tetapi lebih tinggi dari itu. Karena ada juga nih hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Deakin University dan UGM. Gen Z kalian dedek-dedek yang dipuja-puja sebagai generasi yang melek digital. Mayoritas tidak bisa membedakan mana hoax, mana fakta. Nggak tahu bedanya berita dan opini. Dan bahayanya lagi, kalaupun Gen Z tahu bahwa ini fakta atau bahwa ini dusta, mereka tidak mau menyebarkan itu, jadi berhenti di mereka. Tidak ada dorongan untuk memberitahu, hey ini hoax loh. Yeah. Dan itu menurut saya yang berbahaya terutama hari-hari ini. Ketika fitnah digunakan untuk menjatuhkan si pembawa pesan, sehingga si pembawa pesan nanti akan takut untuk bersuara, si pembawa pesan akan ragu untuk menunjukkan sikap dan menunjukkan kebenaran kepada publik. Dan ini tantangan kita hari-hari ini, Mbak Uni. Ya, itulah tadi curhatan dari seorang Najwa Shihab, bagaimana perlakuan yang dialami oleh dirinya beberapa waktu belakangan ini. Dan mirisnya, ternyata pembulian itu bukan hanya terjadi di media sosial. Dan bisa dikatakan mungkin statement apa ya yang ada di TikTok itu adalah sesuatu yang paling enteng ya, yang paling ringan yang dialami oleh Najwa Shihab. Karena seperti yang dia katakan,
banyak sekali perundungan, pembulian, bahkan sampai dengan ancaman pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami oleh para jurnalis, wanita. Dan juga Najwa Shihab tadi mengatakan kita sudah pernah mengalami hal itu. Ya jadi bisa dikatakan, sangat miris sekali, eee, sesama anak bangsa, sesama, warga negara Indonesia itu memberikan ancaman, pembulian, dan juga statement yang bisa dikatakan kurang cerdas ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab itu adalah sekedar opini atau bumbu-bumbu narasi yang dia sampaikan pada channel YouTube-nya. Jadi kurang apik bila, ditanggapi secara berlebihan atau lebay lah istilahnya anak sekarang ya. Apalagi yang menyampaikan itu ya bukan siapa-siapa, yang banyak sekali yang kita tidak kenal, mereka yang berusaha memberikan opini kepada sosok yang memang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut rekan-rekan menonton Eden Project di sini? Apakah miris ataukah memang seperti inilah, resiko yang dialami atau yang harus dihadapi oleh para jurnalis, terutama jurnalis wanita? Silakan tuliskan, tanggapannya di kolom komentar ya. Nah, jadi Eden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.